Skandal korupsi Gubernur Papua Lukas NMB menjadi sorotan, mulai dari dugaan penerimaan gratifikasi hingga kegiatan judi di luar negeri. Lalu bagaimana kemudian jalannya penanganan kasus ini? Kami nanti akan coba untuk berbincang bersama dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AK Kamal, Ahmad Mustafa Kamal. Selamat siang, Pak Kamal. Baik, kita masih mencoba untuk menghubungi Pak Kamal. Komunikasi kami masih kesulitan terhubung dengan Pak Kamal yang saat ini berada di sana. Memang diinformasikan sebelumnya bahwa Polda Papua ini menyatakan siap untuk membantu KPK untuk memeriksa Lukas NMB. Kita tahu saat ini lokasi kediaman dari Lukas NMB masih terus diblokir oleh sejumlah pendukung dari Lukas NMB yang berada di sana. Jumlahnya juga cukup banyak, ada puluhan orang yang setiap harinya terus memblokir jalannya atau akses masuk menuju ke kediaman dari Lukas NMB. Dan ini kemudian menyulitkan pihak kepolisian maupun pihak KPK untuk bisa memasuki akses tersebut untuk memeriksa Lukas NMB. Dikhawatirkan memang akan ada perselisihan di sana jika kemudian dipaksakan terjadinya penangkapan atau pemeriksaan terhadap Lukas NMB, dan ini yang sedang distrategikan oleh pihak kepolisian dan para aparat di sana untuk memeriksa Lukas NMB di kediamannya. Polda Papua saat ini juga mendapat bantuan dari 3 SSK dari Sulawesi Utara dan juga Ambon. Mereka sudah tiba di Papua sejak 20 September lalu dan masih menunggu kondisi kondusif. Kita sudah terhubung bersama dengan Pak Kamal selaku Kabid Humas Polda Papua. Selamat siang, Pak Kamal. Pak Kamal, bisa mendengar suara saya? Sudah kedengaran, Pak? Baik. Pak Kamal, bagaimana situasi perkembangan hingga saat ini untuk rencana pemeriksaan terhadap Lukas NMB? Pak Kamal, sudah bisa mendengar suara saya? Baik, kami masih mencoba untuk terus menghubungi Pak Mustafa Kamal yang saat ini berada di Jayapura, Papua untuk memberikan informasi pandangan terbaru, situasi terbaru yang berada di sana seputar pemeriksaan Lukas NMB ini. Kami masih mencoba lagi. Pak Kamal, sudah bisa mendengar suara saya? Baik. Ya, kalau kita memang bicara masalah skandal kasus korupsi dari Lukas NMB ini Lukas NMB sebelumnya diinformasikan diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah. Namun dari situ kemudian muncullah adanya dugaan-dugaan lain seperti adanya dugaan pencucian uang yang dilakukan Lukas NMB dan jumlahnya tidak main-main, bahkan hingga ratusan miliar rupiah. KPK juga sudah resmi menetapkan Lukas NMB sebagai tersangka pada 5 September yang lalu, namun hingga saat ini belum dapat memeriksa yang bersangkutan karena sebelumnya saat dipanggil Lukas NMB mengklaim dirinya tidak dalam kondisi yang sehat dan sempat meminta izin untuk keluar negeri untuk menjalani pengobatan. Namun setelah adanya penetapan tersangka tersebut, Lukas NMB pun dicekal, tidak bisa keluar negeri, dan saat ini yang bersangkutan masih berada di kediamannya di Jayapura, Papua, yang terus mendapatkan penjagaan dan juga blokiran dari para pendukungnya di sana. Lukas belum dapat diperiksa oleh KPK lantaran memang belum satu kali pun menghadiri panggilan pemeriksaan dengan alasan sakit. Presiden Joko Widodo bahkan angkat suara soal kasus korupsi yang menjerat Lukas ini. Dan Pak Jokowi menegaskan panggilan oleh KPK harus dihormati oleh semua pihak, yang pada intinya memang Presiden Joko Widodo meminta Lukas NMB untuk menghormati panggilan KPK dan menjalani pemeriksaan. Lukas sebelumnya diduga menerima gratifikasi miliaran rupiah, 1 miliar rupiah maksud kami, namun kemudian ada temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK yang menemukan adanya aktivitas keuangan tak wajar di rekening di Lukas NMB ini. Bahkan tercatat ada lebih dari setengah triliun rupiah diduga mengalir ke kasino judi dan dipakai untuk membeli barang-barang mewah. Bahkan Menko Polhukam Mahfud MD juga menyatakan nilai korupsi yang diduga dilakukan Lukas ini bukan hanya 1 miliar, melainkan ratusan miliar rupiah
dan memang ada dugaan salah satu caranya adalah melakukan pencucian uang di kasino. Kita akan coba kembali menghubungi Kabid Humas Polda Papua, Ahmad Mustafa Kamal, namun sepertinya masih ada kesulitan komunikasi. Baik, kita sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Papua, Pak Kamal. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Ya, Pak Kamal, sejauh ini seperti apa perkembangan keamanan di sana mengenai masih adanya pemblokiran dari para pendukung Lukas NMB? Ya, hingga saat ini situasi di Kota Jayapura sangat kondusif ya. Sejak tadi pagi aktivitas di Koya Tengah maupun Koya Timur dan Koya Barat di distrik Moratami cukup kondusif. Memang semalam kemarin sore ada beberapa pendukung beliau datang ke tempat beliau, terus tadi malam ada beberapa kegiatan dan sebagian sudah kembali ke kediamannya masing-masing. Jadi pagi ini nyaris situasi di Moratami secara umum satu kecamatan atau distrik cukup kondusif. Jika kondisi sudah kondusif, apakah artinya pergerakan petugas dan pihak dari KPK juga akan segera memeriksa Lukas NMB? Tentu kita menunggu informasi atau permintaan dari KPK itu sendiri, Bang. Kapan beliau akan dilakukan pemeriksaan, di mana dan apa? Maka tentu kami dari Polda Papua mempersiapkan sedini mungkin untuk mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan terjadi sehingga kedatangan 3 SSK di tanggal 20 kemarin itu tidak lain adalah untuk mengantisipasi pasca beliau ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian di tanggal 20 pagi pendukung Bapak Lukas NMB datang ke Taman Imbi atau ke DPRP untuk menyampaikan beberapa permintaan melalui DPRP dan kami lakukan pengawalan dan situasi alhamdulillah cukup kondusif meskipun di hari itu dikhawatirkan banyak orang akan terjadi gejala dan sebagainya, tapi H-1 kami dengan Korlap sudah lakukan komunikasi, mudah-mudahan situasi kondusif hingga pasca di tanggal 20 hingga saat ini untuk wilayah Kota Jayapura sangat kondusif meskipun sesekali ada warga yang datang ke kediaman beliau dalam rangka kegiatan atau silaturahmi. Permintaan apa sebenarnya Pak pada saat mereka berunjuk rasa begitu ke Polda Papua menyampaikan apa sebenarnya keinginan mereka? Jadi dari pendukung Bapak Lukas NMB itu salah satu yang kami pantau adalah untuk mencabut penetapan Bapak Lukas NMB sebagai tersangka, itu salah satunya. Namun ada beberapa poin-poin yang disampaikan kepada anggota DPRP dan DPRP sudah catat hal itu dan diterima. Dan beberapa pejabat Polda Papua yang saat itu bersama-sama dengan pengunjuk rasa melakukan pengamanan di Taman Imbi. Alhamdulillah situasi kondusif dan kami dapat komunikasi dengan seluruh warga masyarakat yang ada di Taman Imbi dan mereka dapat kita hantar sampai ke tempat persiapan ketika paginya yang bersangkutan mendatangi atau persiapan menuju lokasi Taman Imbi atau tempat unjuk rasa. Sudah ada koordinasi Pak atau komunikasi terakhir dengan para pendukung dari Lukas NMB ini agar kemudian nantinya jika pemeriksaan dilakukan bisa berjalan tanpa ada gangguan? Sampai saat ini belum ada informasi perkembangan permintaan atau rencana dari pendukung Bapak Lukas NMB untuk menyampaikan orasinya. Namun demikian apapun yang dimintakan oleh beberapa pihak, apakah itu pendukung Bapak Lukas NMB atau KPK itu sendiri, kami selaku pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat dalam rangka Harkamtimas siap untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat yang ada di tanah Papua, khususnya di Kota Jayapura, termasuk daripada KPK itu sendiri. Baik. Tadi Bapak katakan belum ada tanggalnya atau kapan waktu dari pemeriksaan akan dilakukan KPK. Tapi apakah sudah ada informasi mengenai lokasi pemeriksaannya dilakukan di mana? Apakah di Polda Papua atau di kediaman dari Lukas NMB, Pak?
Kita belum dapat informasi apapun yang akan dimintakan KPK ataupun apa yang telah disepakati kedua belah pihak antara KPK dengan pihak pengacara Bapak Lukas NB, mana tempat yang akan disepakati ataupun minta di Polda Papua, kita siapkan tempat untuk bagaimana proses penegakan hukum ini berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Mustafa Kamal sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang.